Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alisa Astri Jayanti dengan NPM 21150610003. Pada semester 5 kemarin, saya berkesempatan untuk mengikuti program studi independen dari kampus Merdeka dengan program Scalable Web Service with Golang atau Golang for Backend Engineer di salah satu mitra kampus Merdeka yaitu di Hacktiv. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan apa saja yang sudah saya pelajari di program Scalable Web Service with Golang ini dan keterkaitannya dengan mata kuliah yang saya ambil. Deskripsi kegiatan. Pada kesempatan ini dari Hacktiv itu memberikan saya ilmu mengenai Golang atau bahasa pemrograman dari Google yang merupakan bahasa pemrograman yang diciptakan oleh Google. Nah, seiring dengan semakin populer Golang ini, membuat programmer Golang itu banyak dicari oleh banyak perusahaan. Makanya saya mengambil program studi Golang ini, program studi independen. Untuk itu, programmer Golang merupakan salah satu posisi karir yang strategis pada saat ini. Dalam program studi ini, peserta akan mempelajari tentang core fundamental bahasa pemrograman Go sebagai landasan atau konsep awal microservice Go. Course dimulai dengan pengenalan bahasa Go, disertai dengan instalasi dan konfigurasi Go Path and Workspace. Lalu dilanjutkan dengan variabel, comment, array, method, and function, hingga OOP serta control statement dan pointer struct. Lalu dilanjutkan dengan pengenalan konsep microservice dan web server serta pengimplementasian web service untuk API dengan support SQL and NoSQL database sehingga implementasi Go terhadap jenis data JSON and XML dilanjutkan dengan secure your code and middleware dengan fundamental konsep pipeline, concurrency, terakhir cara melakukan unit testing dengan Testify dan deployment online dengan Netlify. Sebenarnya saya untuk deploy-nya atau testing-nya itu saya menggunakan Postman yang terinstall di laptop. Lalu program objektifnya itu yang pertama adalah memahami core utama dari bahasa pemrograman Go, kemudian eksplorasi berbagai macam penerapan fungsi, mengerti tentang package dan tool pada Go programming, kemudian mengerti tentang OOP atau Object Oriented Programming, Go program dengan penerapan struct, lalu memahami pendekatan handling error Go ke human readable error. Lalu ada eksplorasi berbagai macam, pen, lalu juga memahami cara kerja GoRoutine dan channels penerapan fungsi, lalu memahami dan dapat melakukan implementasi web server atau service untuk API Go, kemudian memahami konsep utama dari microservice, memahami dan dapat melakukan dokumentasi API dengan library Go, memahami dan dapat melakukan pembuatan middleware Go. Kemudian memahami dan dapat melakukan testing dengan Testify atau Postman. Kemudian ini silabus yang diberikan dari mitra saya yaitu Hacktiv dengan detail programnya pada minggu pertama. Kita akan belajar saya belajar memahami fundamental Go programming dengan mengenal berbagai macam tipe data. Kemudian pada minggu kedua saya mempelajari konsep perulangan dan pembuatan kode secara modular sehingga aplikasi yang dibuat menjadi lebih clean, teknik manipulasi hingga memahami mini thread asinkronus dengan GoRoutine. Kemudian pada minggu ketiga, saya belajar mengenai channels, differ, dan exit, dan mengatasi panic error hingga Go Programming Microservice. Lalu pada minggu keempat, saya belajar mengenai SQL dan API implementation hingga menangani return data format melalui JSON dan XML URL parsing on Go Programming. Lalu pada minggu kelima, saya mempelajari mengenai package, net, HTTP, serta manfaat vendoring Go dan penggunaan HTTP handler sebagai middleware beserta pemahaman middleware. Dan pada minggu 6 saya belajar mengenai testing, debugging, dan deployment hingga pembuatan proyek akhir. Untuk proyek akhir saya terdapat 4 proyek akhir. Yang pertama adalah, bagaimana saya mengetahui dengan tipe data, kemudian, banyaknya untuk
project akhir ini adalah mengenai testing, debugging, dan deployment. Di mana pada proyek akhir ini sebenarnya dibagi kelompok, tapi pada bagi kelompok itu saya lebih mengerjakan untuk testing, debugging, dan deployment. Baik, selanjutnya keterkaitan program studi independen yang saya ambil, yaitu Scalable Web Service dengan mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak adalah sangat relevan. Nah, mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk memahami prinsip-prinsip desain perangkat lunak yang efektif dan efisien. Dalam konteks pengembangan layanan web service with Golang, APL itu memungkinkan saya untuk merancang arsitektur yang sesuai dengan prinsip-prinsip desain perangkat lunak yang baik. Nah, misalkan dalam program studi saya atau, Scalable Web Service with Golang, saya sudah belajar mengenai desain arsitektur microservice yang memungkinkan aplikasi untuk berkembang secara modular dan diskalakan dengan baik. Nah, selain itu saya juga memahami teknik-teknik analisis kebutuhan pengguna dan merancang solusi yang, memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan baik gitu. Misalkan, dalam pengembangan layanan web dengan Golang, saya perlu menganalisis kebutuhan pengguna terkait kerja, keandalan, skalabilitas, dan kemudian merancang solusi yang tepat seperti menggunakan teknik caching, manajemen sesi, atau penjadwalan yang tepat. Nah, dengan demikian keterkaitan antara program studi independen Scalable Web Service with Golang dengan mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak, memberikan fondasi yang kuat untuk merancang dan mengimplementasikan solusi perangkat lunak yang efektif dan efisien dalam konteks pengembangan layanan web yang dapat diskalakan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas, waktunya. Kepada Bapak Ibu, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.